Halo, ketemu lagi dengan channel Tutik Wahyuningsih. Ikuti video ini sampai selesai, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai? Kita awali kegiatan kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini kita akan membahas tentang cara menyiasati belajar online. Cara menyiasati belajar online. Materi ini saya ambil karena pada materi menghilangkan rasa malas, banyak siswa yang menjawab penyebab rasa malas disebabkan karena capek, ada juga yang karena materi sulit, dan bahkan ada yang menimbulkan rasa pusing pada anak tersebut. Untuk itu, hari ini saya akan membahas tentang cara menyiasati belajar online sehingga akan membantu mengatasi rasa malas yang kita hadapi, terutama pada belajar online. Tujuan materi cara menyiasati belajar online. Di sini saya mengambil ada 3 tujuan, yaitu 1. Siswa dapat berpikir bahwa tugas atau belajar itu hal yang positif dan bermanfaat untuk dirinya. Yang kedua adalah siswa dapat mengatasi masalah capek yang dialaminya. Yang ketiga, siswa dapat mengerjakan tugas tepat pada waktunya. Materi yang dibahas pada cara mensiasati belajar secara online ada 3, yaitu cara menyikapi tentang belajar. Yang kedua adalah kegiatan sebelum dan saat jam pelajaran. Yang ketiga adalah kegiatan setelah pelajaran. Cara menyikapi tentang belajar. Cara menyikapi tentang belajar yang pertama adalah berpikirlah bahwa tugas atau belajar itu untuk menambah wawasan. Jadi semakin kita banyak belajar, semakin kita banyak mendapatkan tugas, wawasan kita akan bertambah banyak. Kemudian lakukan dengan senang hati sehingga mengurangi rasa pusing. Karena apa? Karena kalau kita melakukan sesuatu itu, apabila dilakukan dengan senang hati, insya Allah efek capek, efek pusing ke tubuh kita itu akan berkurang. Berikutnya, apabila melakukan kesalahan, ulangi lagi. Ulangi lagi, ulangi lagi, dan ulangi lagi. Jangan takut salah. Karena apa? Dengan mengulang berarti kita akan semakin paham. Kalau kita mengulang 1 kali, kita paham 1 kali. Kita mengulang 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan seterusnya, kita akan lebih paham sampai berkali-kali. Jadi jangan, sekali lagi, jangan takut salah. Cara menyikapi tentang belajar berikutnya yaitu tulislah jadwalmu dan kalimat motivasi di selembar kertas. Jadi kalian menuliskan jadwal pelajaran selama 1 minggu dengan tulisan yang bagus, dengan tulisan yang indah, ditambahkan dengan kalimat motivasi yang bisa membuat kamu termotivasi untuk belajar. Itu akan lebih membuat kamu semakin senang belajar. Kemudian jadwal yang sudah kamu tulis beserta kalimat motivasinya tempelkan di tempat kamu biasa belajar. Bisa di tembok, di meja, kalau perlu di figura yang bagus supaya kamu tidak bosan melihatnya. Sering-seringlah dibaca.
terutama pada kalimat motivasinya, sehingga kamu akan termotivasi lebih lagi, kemudian akan semangat lagi untuk belajar. Cara menyikapi tentang belajar berikutnya, yaitu siapkan pulsa yang cukup, minta kepada orang tua. Saya yakin kalau kamu menunjukkan semangat belajar kamu, orang tuamu tidak akan segan-segan memberikan pulsa yang cukup untuk belajar. Jadi tunjukkan kepada orang tuamu bahwa kamu benar-benar minat belajar secara online. Berikutnya, saat akan belajar, tempatkan dirimu di suatu ruangan rumah yang paling membuat kamu betah. Tempat favoritmu yang ada di rumah. Di kamar bisa, di teras rumah bisa, di halaman, atau mungkin yang punya kebun di kebun, yang ada dibuat gazebo misalkan di situ. Nah, silahkan cari tempat favorit yang ada di rumahmu sehingga kamu betah dan tidak terganggu oleh kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan kamu. Kegiatan sebelum dan saat jam pelajaran. Ada beberapa hal yang perlu kalian lakukan sehingga bisa mendukung kegiatanmu pada hari itu mulai dari jam pertama pelajaran sampai jam terakhir. Karena waktu ini cukup lama, maka perlu dipersiapkan benar-benar. Yang pertama, ambil posisi yang paling enak atau dengan istilah PW, ya. Bisa duduk di kursi, bisa di lesehan. Nah, sesuai dengan kondisi kamu masing-masing. Kemudian letakkan jadwal hari itu berada di dekatmu. Jangan jauh-jauh, karena jadwal ini akan menentukan kegiatan kamu pada hari ini. Langkah berikutnya, yang ketiga, saat jam pelajaran mulai, yaitu jam pertama, mulailah membuka HP-mu. Jadi, sebelumnya HP-mu persiapkan dulu casnya, ya. Jadi jangan dibuka dulu. Nanti kalau sudah dibuka, kamu akan kacau pikirannya. Jadi bukalah HP-mu pada saat mulai jam pertama. Berikutnya yang keempat, buka grup belajarmu sesuai dengan jadwal pelajaran. Kalau jam pertama berarti buka jam pertama. Jangan membuka grup yang lain. Karena kadang kalau kita membuka grup yang lain, nanti akan membuat pikiran kamu kacau sehingga akan mengganggu pikiran kamu. Jadi konsentrasi pada grup belajar pada jadwal jam pertama. Saat jam pertama, kamu buka jadwal grup mata pelajaran jam pertama. Kamu buka, kamu baca, atau mungkin kamu mendengarkan, ya, dengarkan atau baca mulai dari huruf yang pertama sampai huruf yang terakhir. Perhatikan dengan cermat, jangan sampai ada yang tertinggal. Sekali lagi, perhatikan dengan cermat, pahami benar-benar. Kemudian, pahami kalimat demi kalimat, biar tidak terjadi gagal paham. Kadang-kadang kalian memahami kalimat itu separuh-separuh. Jadi, kita harus bisa memahami kalimat itu satu persatu. Jadi jangan cepat membuka-buka yang lain sebelum bagian itu benar-benar kita pahami. Setelah paham, kemudian laksanakan apa yang harus kamu lakukan sesuai dengan petunjuk. Mungkin merangkum, atau mungkin mencatat, atau mungkin membuat foto, atau mungkin menjawab pertanyaan, atau mungkin mempraktekkan. Jadi laksanakan apa yang dituliskan di situ, apa yang diperintahkan di situ,
yang sudah kamu cermati tadi. Kerjakan dengan baik, laksanakan dengan baik. Kemudian setelah melaksanakan tugas dengan baik, kemudian tindak lanjuti. Tugas itu harus diapakan? Ya, tugas itu harus dikirim atau tidak dikirim? Dikirimnya kemana? Ke grup atau pribadi? Atau mungkin mengumpulkan ke sekolah? Bisa saja. Jadi ditindaklanjuti sesuai dengan perintah atau tugas yang diberikan oleh guru pada saat jam pertama itu. Setelah tugas dan belajar jam pertama selesai, kemudian buka grup mata pelajaran jadwal berikutnya. Lakukan kegiatan nomor 5 sampai nomor 8 seperti yang sudah saya jelaskan. Demikian seterusnya sampai jadwal pelajaran selesai. Jadi lakukan kegiatan nomor 5 sampai 8 itu berulang-ulang setiap ganti pelajaran. Kamu dapat istirahat sebentar atau beberapa menit dengan melakukan gerakan-gerakan yang ringan setelah satu mata pelajaran selesai, untuk mengistirahatkan mata dan otot-otot yang ada di tubuhmu supaya tidak terasa capek. Jadi gerakan-gerakan ini perlu, jadi istirahat ini perlu, sehingga kondisi tubuhmu tidak tegang, kemudian nanti tidak terasa capek sekali. Kegiatan setelah pelajaran. Setelah selesai semua mata pelajaran hari itu, tutuplah HP-mu. Biar HP-mu istirahat, kamu pun juga istirahat. Kalian bisa melakukan kegiatan yang tidak berhubungan dengan HP, misalkan olahraga, bertanam, membersihkan rumah, memasak, dan lain-lain. Ini untuk mengurangi ketegangan yang ada pada tubuh kita. Kamu buka lagi HP-mu saat sore hari atau malam hari, sebentar saja, mungkin ada info-info yang penting. Nah, ini untuk mengurangi kejenuhan mata, kejenuhan otot yang ada di mata maupun tubuh kita. Jadi biarkan HP istirahat, tubuh kita juga istirahat. Pergunakan HP-mu hanya untuk yang penting-penting saja. Jangan pergunakan istirahatmu dengan main game. Game itu akan membuang waktu, pulsa, listrik, kemudian yang paling banyak itu adalah menyita tenagamu. Pikiran, otot matamu, otot tubuhmu itu akan terasa tegang kalau kita terlalu banyak main game. Boleh sesekali saja, misalkan pada hari Sabtu, Minggu, atau di luar jam efektif pelajaran. Tetapi pada saat hari-hari pelajaran atau hari-hari efektif belajar, diusahakan seminimal mungkin bermain game. Syukur-syukur tidak bermain game. Siapkah kita melaksanakan yang sudah kita bahas hari ini? Insya Allah kalau kita bisa membagi waktu, kita bisa mengerjakannya dengan disiplin, insya Allah rasa malas karena capek akan bisa teratasi. Karena capek yang kita rasakan itu karena kegiatan yang terlalu banyak, atau mungkin karena kita tidak bisa mengatur waktu untuk suatu kegiatan tertentu. Jadi sayangilah tubuh kita dengan cara mengatur waktu dengan baik sesuai dengan jadwal yang sudah kita buat. Kemudian kita termotivasi oleh kalimat-kalimat motivasi yang sudah kita buat sendiri. Demikian materi cara menyiasati belajar online sudah kita bahas dengan panjang lebar.
Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kita akhiri kegiatan kita dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Semoga kegiatan kita hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kita tutup kegiatan kita dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengikuti channel Tutik Wahyuningsih. Semoga bermanfaat. Ikuti terus video-video dari channel Tutik Wahyuningsih.